Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami semua dari angkatan 2023 dengan saya sendiri Revalina Vidya Anugrah dengan NIM 11. Saya Tayara Nafi dengan NIM 1. Saya Ratu Naura Kalista dengan NIM 04. Saya Ariza Nola Rufiana dengan NIM 05. Saya Raffi Sudha Murtada dengan NIM 08. Oke teman-teman, pernah nggak sih kita di sini lagi mager terus tiba-tiba bangun cuman buat nyalain atau matiin lampu doang. Nah, di era serba otomatis ini kita pengen semuanya berjalan sendiri, tapi di kondisi tertentu kadang juga butuh kontrol manusia. Nah, dari masalah itu kami membuat sebuah proyek smart room berbasis Arduino. Sistem ini dirancang untuk membuat ruangan menjadi lebih nyaman dan aman secara otomatis. Namun bisa dikontrol oleh manual oleh pengguna. Jadi cara kerjanya cukup sederhana. Pertama, Arduino membaca data dari sensor, lalu langsung mengambil keputusan. Misalnya, ketika lampu menyala akan saat gelap, lalu kipas juga akan aktif saat suhu naik. Nah, alarm juga bakal berbunyi jika terdeteksi gas berbahaya. Selain mode otomatis, sistem ini juga punya mode manual menggunakan tombol. Jadi, pengguna tetap bisa mengontrol lampu dan kipas sesuai kebutuhan. Nah, semua informasi seperti mode, suhu, dan juga kondisi gas ditampilkan secara real time melalui LCD. Komponen utama yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, sensor cahaya atau LDR, lalu ada sensor suhu di mana kami menggunakan TMP36, lalu ada sensor gas, lampu, kipas, buzzer, LED indikator, push button, dan juga LCD I2C sebagai media real time-nya. Nah, selanjutnya penjelasannya akan lebih detail disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, izin melanjutkan. Dari di sini saya akan menjelaskan di bagian lampu otomatis. Jadi di lampu otomatis sendiri kita menggunakan dari fotoresistor untuk mengatur dari suhunya, dari kecerahan lampu itu sendiri. Jadi di sini ketika lampu gelap, maka akan otomatis lampu menyala. Jika cahayanya diterangin ke kanan, maka lampu otomatis akan mati. Jadi untuk kodenya sendiri, jadi di bagian sensor itu tadi pertama di scroll ke bawah. Nah, jadi di sini di bagian lampu otomatis, jadi pertama ada dari percabangan if cahaya kurang dari 550, maka di kilowatt dari lampin high. Jadi jika dari cahayanya kurang dari 550 atau dalam kondisi gelap, maka cahayanya otomatis akan hidup. Dan jika kebalikannya, jika dari lampu sendiri dalam keadaan dari lebih dari 550 atau dari keadaan cerah, maka lampu akan otomatis mati. Jadi ketika lampu menyala di serial monitor juga akan dituliskan untuk lampu menyala dan dituliskan juga untuk dari cahayanya itu sendiri berapa. Jadi di sini cahaya 6 lampu menyala, dan jika digeser dari cahaya lebih dari 550 dari 679, maka lampu akan mati. Jadi untuk lampu otomatis kurang lebih seperti itu, maka untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada fitur pendingin ruangan otomatis. Fitur ini bekerja secara default pada mode otomatis. Lalu untuk komponen utama yang terlibat adalah sensor suhu yang terhubung ke pin analog A0 dan aktuator berupa kipas atau motor DC yang terhubung ke pin digital 11. Mungkin bisa ke programnya. Jadi secara teknis nilai analog yang dibaca oleh sensor akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan tegangan. Lalu diubah lagi menjadi derajat Celcius menggunakan rumus matematika di dalam program kami yang menggunakan tipe data volt agar hasilnya presisi. Pada sistem ini kami menetapkan batas
suhu dan threshold pada angka 27 derajat Celcius. Di sini suhu terbaca 43 derajat Celcius sehingga kipas akan otomatis menyala. Jika suhu di bawah 27 derajat Celcius, maka kipas otomatis akan berhenti secara otomatis. Hal ini terjadi karena program langsung mendeteksi kondisi true dan mengirimkan sinyal PMW maksimal, yaitu 255 ke pin 11. Kipas akan terus berputar dengan kecepatan penuh sampai suhu ruangan kembali turun di bawah 27 derajat Celcius. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, kemudian saya jelaskan terkait untuk sensor gas atau buzzer. Ini gunanya untuk mendeteksi adanya gas di suatu ruangan. Jadi untuk simulasinya kurang lebih ketika gas ini jauh, maka terlihat di status LCD itu safe. Tapi ketika sudah memasuki sedikit area dari sensornya, maka statusnya bakal berubah menjadi warning dan LED merah ada LED merah sebagai peringatan awal untuk deteksi gas ini. Dan jika gas sudah terlalu banyak dan sudah nge-trigger si sensor ini, maka nanti otomatis buzzer atau alarm ini akan bunyi karena dia mendeteksi sebuah adanya gas gitu. Kemudian untuk penjelasan kodenya, jadi yang pertama kita inisialisasi dulu dengan gas pin-nya di A2 dan buzzer atau alarm ini di pin 10 Arduino. Kemudian kita deklarasi dulu untuk Nah, kita deklarasi dulu untuk jadi si program ini dia akan membaca value dan mengubah menjadi sebuah angka di menurut gas pin tadi kita udah deklarasi. Kemudian untuk per logika dari gas ini kurang lebih seperti ini. Jadi untuk defaultnya itu statusnya safe. Kemudian ketika gas value-nya itu lebih besar dari 100, itu akan menyalakan LED merah. Di sini dilihat LED merah naik, ini adalah artinya ketika gas value lebih dari 100, maka akan menyalakan LED berwarna merah dengan status di LCD itu warning. Kemudian ini jika tidak maka LED akan mati. Lalu untuk ketika gas value sudah melebihi 300, itu akan tone buzzer pin 500 ini artinya akan membunyikan sebuah alarm. Jadi akan memberikan sebuah alarm dan mengubah status menjadi danger karena itu sudah mendeteksi bahwa gas sudah banyak. Ya, mungkin cukup sekian buat penjelasan tentang alarm sensor gas. Bisa dilanjut untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mode manual yang dimana pengguna mengendalikan perangkat secara langsung menggunakan tombol atau push button. Yang dimana mode manual ini aktif ketika tombol mode ditekan dari kondisi otomatis. Nah, karakteristik yang ada pada mode manual ini yang pertama, LED biru menyala sebagai indikator, kemudian tombol lampu digunakan untuk on-off lampu. Nah, selanjutnya tombol fan digunakan untuk on-off kipas.
Nah, selanjutnya sensor gas tetap aktif dan LCD menampilkan status mode manual. Sudah. Oke, mungkin cukup sekian secara keseluruhan sistem yang kami kembangkan telah mampu menjalankan fungsi otomatisasi dari smart room dengan baik. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.